Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hermit. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Five of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Fool. Kartu kelima. Di sini kita punya The Wolf. Dan kartu yang keenam. Di sini ada King of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Oke. Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang akan tampak jelas di depan matamu bahwa semakin banyaknya peluang, bahwa semakin banyaknya kesempatan yang ada terbuka lebar untukmu saat ini, sehingga menjadikan kamu lebih siap untuk move on, lebih siap untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke? Nah, di sini tampak jelas ya, orang-orang, lingkungan ya sudah semakin menaruh rasa percaya, rasa nyaman, ya, rasa saling menghargai antara kamu dan lingkungan ataupun sebaliknya. Dikarenakan mungkin saat ini kamu benar-benar telah temukan lingkungan yang sangat tepat. Orang-orang yang begitu sehat dan positif. Sehingga ya, lingkungan yang seperti inilah yang akhirnya bisa mendorong kamu, bisa memotivasi kamu agar bisa push dirimu, agar bisa tantang dirimu untuk melakukan hal-hal yang terbaik lagi setiap harinya. Sehingga benar-benar bisa meningkatkan kualitas dari karya-karyamu akhir-akhir ini. Nah, kualitas yang baik inilah yang akhirnya membuka begitu banyaknya peluang. Yang akhirnya melebarkan celah yang sempit untuk kamu berkembang selama ini. Nah, makanya kamu benar-benar terasa siap, ya, benar-benar sangat percaya diri dan sangat optimis sekali untuk benar-benar menuju melenggang ke gerbang masa depan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah, kenapa tiba-tiba kamu bisa menemukan lingkungan yang tepat, ya? Kenapa memang saat ini kamu lebih mampu selektif, ya, lebih mampu memilah dan memilih orang-orang yang sehat, orang-orang yang positif untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, ataupun untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang kamu dan lingkunganmu lakukan saat ini. Nah, mungkin ya, beberapa waktu yang lalu kamu telah disadarkan oleh ada kejadian penting, ya, baik di dalam kegiatanmu, baik di dalam kehidupan pribadimu, ataupun di dalam sektor-sektor kehidupanmu yang lainnya.
Nah, mungkin kamu telah disadarkan oleh kebenaran yang baru-baru ini terungkap. Seperti, ya, mungkin ada kebohongan besar di dalam pekerjaanmu, di mana kamu telah menaruh kepercayaan yang begitu tinggi terhadap seseorang ini ataupun terhadap beberapa orang ini. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah pengkhianatan, adalah kebohongan, adalah manipulasi, sehingga pekerjaanmu pada saat itu hancur berantakan. Nah, mungkin juga salah satunya, kamu mendapati bisnis dan usaha yang kamu jalankan saat ini benar-benar berada di ambang batas, di ujung tanduk, dan sebentar lagi akan gulung tikar. Kenapa? Karena ada kebenaran yang terungkap baru-baru ini bahwa, ya, partnermu, kolegamu, orang kepercayaanmu memanfaatkan keadaan, memanipulasi keuangan, ataupun dia selalu memiliki banyak cara agar penghasilan dari sebuah bisnis dan usaha ini separuh masuk ke kantung pribadinya. Sehingga kamu dapati benar-benar usahamu, bisnismu, ataupun bisnis di mana tempat kamu bekerja berada di ambang kebangkrutan. Dan salah satu lagi, mungkin ada beberapa dari kamu yang mengetahui bahwa kebenaran yang terungkap baru-baru ini bahwa pasanganmu selalu bermain hati di belakangmu. Jadi di saat kamu sibuk bekerja, di saat kamu mencari rezeki untuk membahagiakan pasanganmu, justru dia selalu mencari cara untuk melakukan pelarian-pelarian di luar dari kamu. Dan hal itu benar-benar membuatmu hancur dan kecewa. Nah, tetapi itulah kenyataan, itulah kebenaran yang baru-baru ini terungkap. Sehingga, ya, lambat laun seiring berjalan waktu kamu mulai mengerti dan mulai sadar bahwa memang tidak semua yang kita inginkan orang lain juga inginkan. Bahwa tidak semua yang kita harapkan orang lain juga mengharapkan hal yang sama. Dan satu hal yang paling penting, tidak akan kita bisa membahagiakan, menyenangkan semua orang. Dan tentunya kita tidak akan mampu. Sampai kapanpun, manusia biasa tidak akan mampu dan tidak akan berhasil untuk membahagiakan semua orang. Oke, kecuali dia diberi kelebihan, ya, oleh Sang Maha Kuasa atau oleh alam semesta. Nah, dengan begitulah kamu mulai bisa mengikhlaskan, merelakan apa yang terjadi, ya, melepaskan hubungan asmaramu yang menyedihkan itu. Dan bukan tidak mungkin nanti pada suatu hari di saat kehidupanmu sudah tertata dengan sangat baik, di saat finansialmu mulai melejit tinggi kembali, dan di saat itulah kamu akan temukan pasangan yang benar-benar bisa menghargai, mencintai, dan menempatkan dirimu di tempat yang paling spesial di hatinya. Nah, oke, ya. Makanya di sini tergambar bahwa kamu benar-benar akan siap untuk move on, akan siap untuk meninggalkan masa lalu yang tidak baik-baik saja, menuju masa depan, ya, yang jauh lebih baik, lebih maju, dan lebih bahagia daripada sebelumnya, karena kamu sudah mengetahui kebenaran-kebenaran, ya, yang terjadi di dalam kehidupanmu selama ini. Dan kebenaran itulah yang akhirnya menjadi bekal untuk kamu melangkah, untuk kamu berjuang menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih positif, dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jadi ini adalah kemampuan dirimu, ya, untuk mengenali dirimu lebih dalam, untuk melihat kembali ke dalam hatimu yang paling dalam. Nah, jadi kamu benar-benar bisa mengetahui, menilai, ya, jati dirimu, kemampuanmu, batas limitmu sampai di mana.
Jadi di saat di keheningan malam, di saat hendak beristirahat, sepulangnya kamu dari bekerja, ya, kamu selalu ingin self reminder. Nah, jadi apa yang kamu lakukan pada hari itu kamu evaluasi kembali, ya. Apa yang kurang keesokan harinya kamu perbaiki. Jika apa yang sudah bagus, jika masih bisa dibikin lebih bagus, besoknya kamu akan push lebih baik lagi. Tetapi kalau memang standarnya udah segitu, udah cukup segitu. Nah, jadi kamu adalah seseorang yang benar-benar mampu berkaca, ya, ke dalam hatimu yang paling dalam. Ya, jadi siapakah aku, apa keinginanku, sampai di mana batas kemampuanku, nah lingkungan yang seperti apalah yang paling aku senangi. Nah, begitu ya. Jadi hal-hal yang begitulah yang akhirnya membuat kamu lebih tahu dan lebih mengenali dirimu, dan lebih tahu di dalam mencari cara, mencari solusi, mengatur langkah dan strategi apalagi untuk melakukan hal-hal hebat demi kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jadi ini sebuah kesabaran ya, ada passion di sini tergambar. Kesabaran untuk melewati setiap proses, ya, untuk menikmati setiap lika-liku perjalanan di dalam kehidupanmu, tetapi pada akhirnya proses inilah yang mengantarkan kamu pada titik di mana kamu tinggal memetik hasil-hasil yang baik. Tinggal memetik buah-buah yang manis dari perjuanganmu, dari usahamu, dan dari kesabaranmu di dalam menjalani setiap proses di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di sini tergambar ada kesabaran, ya. Kamu mampu bersabar untuk proses hasil yang jauh lebih baik di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di saat dulu kamu ditempa oleh keadaan yang sulit, ya, diasah, ya, oleh hubungan asmara yang kandas, oleh bertemunya dengan seseorang yang mungkin player, manipulatif, toksik begitu ya. Tetapi itulah akhirnya yang memoles, ya, yang mengasah dirimu untuk menjadi lebih kuat, lebih tegar dan lebih realistis, ya. Di dalam menjalani kegiatan-kegiatanmu, di dalam menjalani hubungan asmara. Nah, jadi dengan kamu mencintai proses dalam setiap sektor kehidupanmu, maka kamu tinggal. Di saat kamu telah menyusun langkah dan strategi terbaik, nah di saat itulah kamu akan sampai di ujung perjalananmu dengan memetik buah hasil yang manis dan memetik hasil-hasil baik dari setiap perjuangan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi memang ya, semakin tinggi angin akan semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpanya, ya, dan semakin tinggi burung elang terbang, ya, maka angin akan semakin kencang, tetapi burung elang tersebut akan bisa memanfaatkan sayapnya yang lebar untuk bermanuver tanpa mengeluarkan banyak tenaga, maka dia akan bisa melayang-layang dengan indahnya di udara. Nah, jadi ini adalah biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, memang tampak di sini ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang sangat tidak senang, yang sangat tidak suka terhadap keberhasilanmu. Dan dia dan mereka akan mencari cara, mencari celah untuk mengambil apa yang kamu miliki saat ini. Oke? Nah, tetapi layaknya burung elang, ya, di saat kamu terbang di ketinggian, di saat angin semakin kencang, maka di saat itulah kamu akan mampu memanfaatkan situasi, memanfaatkan angin yang kencang ini untuk meliuk-liuk di udara tanpa mengeluarkan banyak tenaga dengan cara mengepakkan sayapmu semakin lebar. Nah, jadi di saat ada perlakuan, perbuatan, ya, ketidaksukaan dari
beberapa pihak melihat keberhasilanmu, mungkin itulah yang akan memotivasimu untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin hal itulah yang akan membuat kamu semakin optimis bahwa akan buktikan bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan berpengaruh terhadap dirimu. Kenapa? Karena yang kamu lakukan tentunya akan lebih baik daripada hari kemarin. Dan dengan begitu, kualitas yang kamu hasilkan tentunya akan semakin baik. Nah, dengan kualitas yang baik, maka posisimu, apa yang kamu miliki, jabatanmu, tempatmu tidak akan mampu digantikan. Tidak akan mampu diambil oleh pihak-pihak ini, oleh orang-orang ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Fool. Nah, Fool adalah siklus baru di dalam kehidupanmu, ya. Tetapi kamu dengan telah menjadi versi terbaikmu, dengan telah menguasai ya bidang kegiatanmu saat ini. Nah, tampak di sini kamu benar-benar santai ya. Ada seekor kucing yang bersantai ya, dengan memegang beberapa buah kartu. Dan dia sudah tahu dengan beberapa langkah saja maka kartu-kartu ini akan dimenangkannya. Nah, jadi dia menunggu dengan santainya untuk memenangkan game ya pada pertarungannya saat itu. Nah, jadi kamu benar-benar telah bisa memulai melangkah siklus baru, menata lagi kehidupanmu dari awal tetapi dengan versi terbaikmu, dengan solusi dan cara-cara terbaik, dan tentunya ya dengan lebih selektif, dengan lebih mampu menemukan orang-orang, menemukan lingkungan-lingkungan yang tepat yang akan memajukan, yang akan mengembangkan masing-masing satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The World. Nah, World jelas adalah dunia. World berarti kamu sudah menggenggam, ya, seolah-olah dunia sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Nah, dalam artian ada kemenangan di sini, ya, kemenangan dalam merubah situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Kemenangan di dalam meningkatkan sektor-sektor kegiatanmu dan berimbas kepada finansial, ya, dan kemenangan di dalam memenangkan hati orang-orang yang kamu sayangi dengan cara mempersembahkan kebahagiaan dan kenyamanan bagi mereka semua. Dan saat itulah keseimbangan di dalam kehidupanmu akan mampu kamu capai. Ini berkat apa? Berkat kebenaran yang terungkap baru-baru ini. Dan kamu mulai bisa menerima kenyataan tersebut dan mulai bisa melangkah dan berjuang lagi dengan hal-hal baru di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi ini adalah power ya, power, kekuatan ya, power yang besar di dalam dirimu ya. Ataupun ada kendali penuh di tanganmu ya untuk mengarahkan kehidupanmu ke arah yang kamu inginkan. Tentunya kamu akan arahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik, yang jauh lebih maju dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, jadi seperti serigala ya pada bulan purnama ya, di malam yang dingin, dia dengan gerombolannya ya akan mampu mempertahankan wilayah teritorinya, akan mampu menganalisa ya jejak mangsa ya, tempat berkumpul, tempat minuman segar begitu ya. Nah, itulah mungkin yang menggambarkan dirimu saat ini. Jadi ada kekuatan penuh di dalam dirimu ya untuk memanage, mengarahkan, menata kehidupanmu ke arah yang lebih maju, lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Aries, sahabatku, dan semoga temanku Aries benar-benar akan mampu mengungkap kebenaran di dalam kehidupanmu, atau setelah terbongkarnya kebenaran, setelah terungkapnya kebenaran di dalam kehidupanmu ya, maka kamu akan menjadi lebih kuat, lebih tegar dan lebih realistis ya di dalam menemukan hal-hal baik, di dalam menemukan kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Dan seketika itu terjadi, maka kebahagiaan dan kenyamanan akan hadir ke dalam kehidupanmu dan akan mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.